Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Widianti dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 20150150119. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falahu hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam, mari kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang akhlak terhadap Rasulullah SAW. Sebelumnya ada hadis yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya, sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bentuk akhlak terhadap Rasul SAW diantaranya, yang pertama adalah menghidupkan sunnah dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga adalah selalu berselawat. Membaca selawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca sholawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Dalam penjelasan hadis Akbar al-Hadis disebutkan bahwa apabila seseorang membaca sholawat tidak disertai dengan niat dan perasaan hormat kepada Nabi Muhammad SAW, maka timbangannya tidak lebih berat ketimbang selembar sayap.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Ada 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat daripada selembar sayap, yaitu 1. Sholat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk. Yang kedua, zikir dengan tidak sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal orang yang hatinya tidak sadar. Yang ketiga, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Dan yang terakhir adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah itrati atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis riwayat Muslim dalam kitabnya Sahih Juz 2. Di samping akhlak terhadap Rasulullah SAW, sebagai muslim kita juga harus berakhlak kepada Rasulullah SAW. Meskipun beliau sudah wafat, akhlak baik kepada Rasul pada masa sekarang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk lahiriah atau jasmaniah secara langsung sebagaimana para sahabat telah melakukannya. Yang pertama adalah ridho dalam beriman kepada Rasul. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Yang ketiga, mengikuti dan mentaati Rasul. Yang keempat, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul. Yang kelima, menghidupkan sunnah Rasul. Dan yang terakhir adalah menghormati pewaris Rasul. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.